Halo, saya Angguna Priliani dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Teknologi Pendidikan, kelas 1B. Apa itu teori agenda setting? Maxwell E. M. Combs dan Donald L. Shaw berpendapat bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer hal yang menonjol yang dimiliki sebuah berita dari news agenda mereka kepada public agenda. Pada saatnya, media massa mampu membuat apa yang penting menurutnya menjadi penting pula bagi masyarakat. Bernard C. Cohen juga berpendapat bahwa media massa merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik. Dalam hal ini, peran besar media massa adalah menentukan agenda orang-orang yang menerima informasi. Masyarakat menjadi terbiasa dengan berita-berita yang disampaikan media, sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam pergaulan sehari-hari. Berita atau informasi yang disampaikan media bukan saja hanya sebagai ilmu atau pengetahuan bagi masyarakat, tetapi bahkan bisa mengubah gaya hidup, perilaku, ataupun sikap masyarakat. Ada dua asumsi dasar dari teori agenda setting. Yang pertama, masyarakat pers tidak mencerminkan kenyataan, jadi mereka menyaring dan membentuk isu sendiri. Yang kedua, konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat yang diperuntukkan untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu yang lain. Agenda setting memiliki 3 fungsi. Yang pertama, agenda media. Yang kedua, agenda publik. Dan yang ketiga, agenda kebijaksanaan. Teori agenda setting ini memprediksikan bahwa agenda media mempengaruhi agenda publik. Dan agenda publik sendiri akhirnya mempengaruhi agenda kebijakan. Dimensi-dimensi dari agenda media terdiri dari yang pertama, visibilitas, yakni jumlah dan tingkat menonjolnya berita. Yang kedua, tingkat menonjol bagi publik, yakni relevansi isi berita dengan kebutuhan publik. Yang ketiga, valensi, yakni menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa. Dimensi-dimensi dari agenda publik terdiri dari yang pertama, keakraban, yakni derajat kesadaran publik akan topik tertentu. Yang kedua, penonjolan pribadi, yakni relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi. Yang ketiga, kesenangan, yakni pertimbangan senang atau tidak senangnya akan topik berita. Dimensi-dimensi dari agenda kebijakan terdiri dari yang pertama, dukungan, yakni kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu. Yang kedua, kemungkinan kegiatan, yakni kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan. Yang ketiga, kebebasan bertindak, yakni nilai kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah. Berikut adalah contoh penerapan dari teori agenda setting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa fenomena telolet yang merupakan suara klakson bus pernah viral di Indonesia. Kenapa sih fenomena telolet ini bisa viral? Ya karena fenomena ini
terjadi atau ditayangkan melalui media sosial. Telolet itu sebenarnya hanya suara klakson bus antar kota yang khas dan nyaring, namun jadi melejit karena viral di media sosial. Saking viralnya, orang-orang dari luar negeri turut memperlihatkan ketertarikan mereka terhadap fenomena telolet ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa yang menentukan agenda untuk para agenda setters adalah editor berita atau gatekeeper. Mereka bisa membentuk dan menentukan berita apa yang perlu disampaikan pada masyarakat dan apa yang tidak perlu disampaikan, sehingga hal ini menjadi praktik dari sebuah agenda setting. Contoh berikutnya adalah kasus penentuan berita yang akan menjadi headline di TV. Diketahui ada sebuah tim di sebuah kantor berita. Tim ini terdiri dari 2 orang jurnalis dan 1 orang editor berita atau gatekeeper. Mereka mengadakan rapat untuk menentukan berita mana yang akan dijadikan headline pada hari itu. Ketika sedang rapat, jurnalis pertama menyerahkan atau melaporkan berita mengenai tanah longsor di Kampung Anggur, dan jurnalis kedua melaporkan berita mengenai anggota legislatif yang terciduk poligami. Pada akhirnya, sang editor berita memilih berita mengenai anggota legislatif yang terciduk poligami sebagai headline berita pada hari itu. Mengapa bisa seperti itu? Hal ini karena sang editor berita beranggapan bahwa berita mengenai anggota legislatif yang terciduk poligami akan lebih menarik perhatian masyarakat dan akan lebih ramai diperbincangkan oleh masyarakat dibandingkan berita mengenai tanah longsor di Kampung Anggur. Padahal, berita mengenai anggota legislatif yang terciduk poligami ini tidak lebih penting daripada berita mengenai tanah longsor di Kampung Anggur yang seharusnya diketahui oleh banyak orang.